Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan sharing-sharing ya teman-teman. Nah, terutama tentang keuangan ya. Di sini contoh ada uang sekitar 500.000 ya. Nah, gaji kalian anggap aja kalau kalian sudah bekerja ya. Bagi yang baru keluar sekolah langsung bekerja nih dari Pramuniaga, misalkan jadi kasir, ataupun dari Pramuniaga di Indomaret ataupun di Alfamart. Taruh aja gajinya 2 juta ya kalau UMR sekarang. Nah, kalau gaji 2 juta, di situ kalian belum ada mimpi biasanya ya. Jadi itu uang biasanya yang 500.000 itu disimpan, terus uang yang sisanya 500.000 untuk bekal 1 bulan ya teman-teman. Sekali lagi untuk bekal 1 bulan. Nah, biasanya untuk bekal 1 bulan ini bakalan nombok ya. Yang pertama di sini kalian untuk beli kebutuhan pribadi ya teman-teman, itu belum termasuk ya. Belum kebutuhan makan per bulan, dan terus di sini untuk ongkos dan lain-lain, ngopi, jajan ya. Yang pertama di sini untuk gaji 2 juta kalau kalian UMR ya, misalkan di kota Garut aja lah ya. UMR-nya 2.500.000 buat makan, 500.000 buat kegiatan. Misalkan kalau generasi anak sekarang itu buat gaya hidup ya 500.000. Biasanya buat nabung beli iPhone ataupun beli baju zaman yang lagi tren sekarang ya. Terus sisanya 1 juta gimana bang? Nah, untuk sisanya 1 juta biasanya untuk kesenangan teman-teman ya. Misalkan ya untuk makan-makan sama temen, nongkrong ya, seperti itu habis 500.000 ya. Tapi 500.000 lagi kemana bang? Ya 500.000 lagi biasanya kalau yang pinter ya. Yang pinter biasanya 500.000 lagi itu nabung ya teman-teman, simpan di loker ataupun di mana. Terus kalau orang yang tidak pintar nabung biasanya tidak memikirkan masa depan ya, hanya ya sekilas udah digaji pulang ya, udah digaji senang, ada yang gitu ya teman-teman. Jadi kalau sudah gajian itu senang, tapi senangnya itu bukan kepalang ya, karena untuk hanya bermain saja ya. Sesudah kalian gajian main sama teman-teman, nongkrong, yaitu menghabiskan uang. Nah, itu kesalahan yang pertama ya. Itu termasuk saya yang pernah saya alami ya, karena saya juga bekerja di minimarket dulunya ya. Nah, untuk tahapan kedua di sini karena belum ada teman-teman ya, kalian itu belum ada ciri khas ya untuk memanipulasi ya. Yang namanya di sini di sekolah tidak diajarkan yang namanya ilmu uang teman-teman. Kalau kalian tidak fokus mencari uang ataupun hanya fokus ya untuk kesenangan, nanti nggak ada ujungnya teman-teman ya. Contohnya di sini gaji kalian nyaman nih di minimarket, sudah itu gajinya besar ya. Menurut kalian besar karena hanya cukup untuk makan dan jajan-jajan saja ya, seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir secara panjang, nanti kalau usianya kalian tuh misalkan usia 20 tahun ya, itu adalah masa keemas-emasan ya, usia 20 tahun terus kalian itu ada mimpi ya. Kalau nggak ada mimpi ya misalkan nanti malah 00 aja ya, nanti ketemu jodohnya di minimarket misalkan ya, nanti jodohnya di minimarket nggak ada yang tahu ya. Nah, di situ kalian bakal berpikir panjang ya kalau sudah menikah, ataupun yang usia 25 udah bekerja di minimarket ataupun di mana saja sesudah bekerja ya, misalkan selama 5 tahun di suatu PT atau tempat, nanti kalian bakal berpikir ya, gaji kita naik nih bang, seperti itu ya. Nah, besok mau kemana nih? Biasanya nanya seperti itu ya kalau ada temen. Tapi kalau misalkan ada orang yang masih pendiam ya, tapi memikirkan masa depan, biasanya seperti itu, fokus ke masa depan. Uang yang 2 juta ini ditabung 1 juta, tapi 1 jutanya lagi untuk kebutuhan sehari-hari ya, seperti itu. Nah, di sini dibatasi untuk gaya hidup yang pertama seperti itu ya. Yang kedua di sini ya untuk mungkin nongkrong, sekedar jajan-jajan, mungkin gak ada manfaatnya ya teman-teman. Banyakinlah mungkin nongkrong di rumah ya, karena di sini kan kalau kerja ada Pramuniaga, kadang-kadang kerjanya itu kan di rumah bosnya ya gitu ya, nginep atau gimana, itu menghabiskan waktu teman-teman ya. Nah, kalau pulang kerja ada waktu misalkan 5 jam, bahkan ada waktu 7 jam, itu bisa dimanfaatkan untuk mencari uang teman-teman. Tapi uang di sini ya teman-teman bukan objek sebagai untuk dicari ya, tapi bagaimana caranya biar uang datang sendiri, seperti itu ya. Nah, di sini caranya kalian bisa ya untuk bekerja lebih
keras lagi, mungkin ada kerja tambahan. Selain itu ada sampingan online ya, kalau secara online di zaman internet. Kalau ada sampingan online biasanya ada kerja tambahan dari beberapa pekerjaan ya, biasanya ada lembur seperti itu ya. Nah, terus di sini kalian untuk berpikir panjang, kalian itu belajar ilmu uang, karena ini uangnya akan terus habis ya. Jadi kalau misalkan setahun menahan diri nih untuk menabung, misalkan 1 bulan aja menabung 100.000 ya, terus misalkan bulan kedua jadi 200.000, bulan ketiga 300.000, seperti itu ya. Kalau dikumpulkan misalkan setahun bisa 1.200.000 seperti itu ya. Nah, ada lagi platform yang bisa untuk menabung ya teman-teman. Jadi nanti ketika usia 30, 35 itu punya tabungan ya, apalagi kalau buat nikah seperti itu ya, ya mungkin bisa mengurangi beban orang tua teman-teman ya. Nah, di sini nikahnya nggak perlu mewah-mewah, kalau ya seukuran saya mungkin ya, ya nikahnya biasa-biasa aja teman-teman, yang penting nanti ada bekalnya ya. Jadi ada bekal tuh buat keluarga ya, keluarga kecil nanti. Kalau misalkan belum ada tabungan, belum ada apa-apa, masih nol, tiba-tiba ya kalian untuk berpikir positif itu ketika umur 32 tahun ya, berhenti melajang, nanti disuruh akan berpikir keras teman-teman ya, betapa kerasnya pekerjaan seperti itu. Nah, kenapa nggak dipikir dari pertama bekerja? Nah, banyak kan seperti itu ya teman-teman, karena dari usia mungkin 25 ke bawah itu biasanya hanya untuk happy-happy dan enjoy saja ya. Nah, saya mengalami seperti itu, dan akhirnya di usia ke 25, 27 sampai ke usia 29 ya kalau nggak salah, itu saya tidak mempunyai tabungan ya, tabungannya masih nol teman-teman. Terus gimana caranya bang nanti kalau mempunyai anak atau punya bini gitu ya? Nah, di situ saya berpikir keras teman-teman ya, jangan sampai terjadi pada kalian misalkan segala bentuknya itu mendadak ya seperti itu, tapi harus direncanakan dari sekarang ya teman-teman. Kalau misalkan hanya nabung aja 20.000 lah cukup, nabung 20.000 sebulan itu simpan ya, mau nabung celengan ataupun bisa nabung di bibit ya, ataupun yang aman yang sudah OJK, insya Allah aman. Bisa disimpan juga kalian itu untuk deposito ya ke banknya yang sudah bagus ya, bank negara ataupun udah jaminan LPS. Jadi kalau misalkan nyimpan uang di bank itu aman ya beberapa tahun. Nah, di sini ada bank-bank yang bagus ya, menurut saya ya, bunganya terhitung tinggi, bisa ke BPR, Bank Negara atau BPRKS, bisa ke Bank BCA ataupun Mandiri ya, atau BRI, bank-bank yang besar. Minimal deposito itu sebesar misalkan 2 juta ya, 2 juta deposito, nanti jarak 5 tahun bisa diambil, lumayan bunganya itu selama 2 tahun bisa nambah-nambah ya. Nah, terus di sini kalian menabung untuk biaya sampingan ya, misalkan untuk membeli lampu nih bang, untuk membeli handphone ataupun kamera ya. Nah, karena kita di dunia internet biasanya itu segala sesuatunya dibikin konten ya, jadi ada modal untuk membeli mic ya, jadi nggak ada waktu untuk membeli kecantikan, bahkan keperluan pribadi ya. Fokuslah untuk membeli peralatan-peralatan online teman-teman ya, misalkan lampu, ring light, mic, terus yang pertama ya itu handphonenya mau iPhone ataupun yang jadul dulu, yang penting bisa kamera ya, kameranya tidak terburik-burik amat, RAM-nya tidak terlalu sedikit ya, minimal RAM-nya 8 GB ya. Ya, jam sekarang RAM 8 GB banyak dan kamera bagus. Contohnya HP apa bang? Biasanya itu Samsung, suara bagus ya, kamera bagus. Kalau dari spek biasanya pilih ya bisa Xiaomi ataupun Poco ya, meskipun di sini garansi ataupun kekuatan handphonenya tidak lama, tapi kalian bisa bertarget ya, sampingan itu dalam jangka 1 tahun sudah terpenuhi. Nah, misalkan apa bang contohnya? Biasa jadi kreator Facebook, jadi kreator YouTube, ataupun bisa kerja sampingan online ya, banyak sekali dari fotografer hingga menjual di dunia mikrostok ya. Banyak sekali sampingan-sampingan yang bisa kalian geluti sesuai dengan passion kalian. Kalau misalkan tidak sesuai passion,
nanti dikerjakannya malah susah ya, dan menjadi beban pikiran, itu tidak enjoy ya. Kalian harus enjoy dulu pekerjaan apa yang cocok ya. Kalau kerja di mana aja udah cocok, misalkan di minimarket cocok, jalani ya. Nah, nanti sampingannya bisa kalian kerjakan di rumah ya, karena biasanya tuh udah kerjakan pulang ke rumah ya, seperti itu teman-teman. Nah, itu aspek kedua ya, sampingannya kalau sudah jalan, modal kecil sudah ada, kalian juga bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah ya. Nanti bisa nabung sebulan 100.000, lama-lama bisa menabung ya 1 bulan 500.000 ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian sudah punya anak ataupun menikah, nanti itu bisa biayanya 2 kali bahkan 5 kali lipat ya. Yang tadinya nabung 100.000, kalian wajib menabung jadi sebulan 500.000 ya, karena biaya hidup itu mungkin terus akan naik ya. Jadi mulai dari sekarang teman-teman, khusus usia yang 25 yang masih produktif ya, langsung aja sih kalian fokus ya. Misalkan harus ada mimpi dulu nih, mau cita-cita kalian mau apa, seperti itu ya. Nah, kalau nggak ada niat, nggak ada misalkan untuk angan-angan, itu nggak bakal ada mimpi sedikit pun teman-teman ya. Itu benar asli. Nanti di sana kalian malah males-malesan ya, hanya mengandalkan gaji dari perusahaan ya. Bahkan perusahaan kecil atau besar kita tidak tahu ya, bisa kolaps ataupun ya bisa dikatakan naik turun ekonominya ya, seperti itu. Nah, itu sharingan pertama ya teman-teman, yang nggak ada diajarkan di sekolah, yaitu menabung ya. Nah, ilmu menabung ini banyak sekali ya. Menabung paling simpel kalau sekarang itu bisa di online, bisa di offline juga, bisa di pegadaian juga, itu aman ya untuk menabung teman-teman. Nah, di sini menabung itu yang pilih yang syariah, biar nanti ya kalian itu bisa dikatakan halal teman-teman ya. Halal dari berbagai aspek sesuai dengan ajaran MUI ya. Kalau di Indonesia kan emang agamanya rata-rata Islam, jadi bank juga ada yang syariah, berbeda dengan di luar negeri, seperti itu ya. Nah, jangan sekali-kali misalkan kalian terjerat ke dalam misalkan punya utang malah pinjaman online ya, ataupun boleh-boleh sekali ya, tapi kalau misalkan nanti malah digunakan untuk gaya hidup, kalian pinjam uang ke online malah nanti bangkrut ya. Yang dimaksud bangkrut itu dalam usaha, dalam diri kalian juga bisa bangkrut. Yang tadinya gaji 2 juta untuk nabung 500.000 malah nombok buat bayar bunga pinjaman online, seperti itu ya. Karena kalau digunakan itu dengan tidak baik, nanti salah langkah malah jadi kolaps ya. Yang dimana kolaps itu diri kalian sendiri ya, pusing mau bayar nih, tunggakan tanggal 25 gimana, seperti itu ya. Yang akhirnya kalian ngedrop. Nah, di situ kalian bakal berpikir keras ya, karena dalam kehidupan ini terus aja berjalan dan belajar, seperti itu ya. Oke, yang pertama bisa deposito ke bank yang terkenal, BRI, Mandiri, BCA. Terus kalau mau bank konvensional ataupun bank negara bisa ke Pegadaian, ataupun kalian bisa nabung emas di Pegadaian, insya Allah aman ya. Nah, terus di sini kalian kalau nabung di online, misal kayak ya bank-bank online lah, mungkin lebih baik tidak dulu ya, lebih baik bank offline ya, seperti itu. Mulai dari 500.000, 1 juta hingga 2 juta. Kalau misalkan dikumpulkan sudah 2 juta lah ya, misalkan langsung di deposito ya. Jaraknya misalkan menjadi 5 tahun nih. Nanti kalau sudah 5 tahun baru kita ambil ya, lumayan lah. Di situ bunga dari deposito 5 tahun ada beberapa persen, yang paling besar itu biasanya bank BRI ya, teman-teman, seperti itu ya. Oke, mungkin itu sharingannya. Nanti kita akan lanjut lagi di part-part berikutnya yang bagi bekerja yang baru mulai ya. Misalkan mau mulai bekerja nih, kita mau gas kemana nih, seperti itu ya. Jadi kalian tidak mengandalkan gaji dari pekerjaan, tapi hanya dari sampingan pun sudah lumayan, seperti itu ya. Ya syukur alhamdulillah berjalan lancar ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.